Mas Patrus, Oke. kalau kita ngomong IGD itu memang paling sering terjadi itu drama percintaan yang di situ. Waktu itu gini ceritanya, pasien itu datang dalam keadaan tidak terlalu sadar. Terus kita periksa, oke, semua tanda vitalnya bagus, kita anamnesa keluarga dan juga pasien. Terus ternyata tiba-tiba waktu mau balik ke tempat duduk dokter, ternyata pasiennya tuh refleks pegang tangan saya. Terus bilang gini, "Dok, mau nggak nikah sama saya?" Loh, Gitu. gimana? Kok dilamar ini ceritanya? Iya, tapi ya namanya pasien dalam keadaan tidak sadar. Ya. Dokter Nisa ini kedua kali main ke sini ya. Dulu yang pertama dengan Dokter Erik main di podcast FM, dan hari ini diberi kesempatan untuk kita podcast lagi. Di mana Dok, untuk podcast yang pertama dengan Dokter Nisa dan Dokter Erik ini FYP loh. FYP di iya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. FYP di TikTok Rumah Sakit Fatma Medika. Kita coba lihat ya. Di TikTok ini FYP penontonnya sampai Hot news ya. betul. Ini saya nggak tahu ya. Promosi maksudnya kita AdSense tidak, tapi ini benar algoritma atau memang FYP tembusnya sampai 92K. Wow. 92K, 92.000 viewer yang di TikTok tentang ini, tentang judulnya sih, waduh, nggak dibales WA sama pacarnya, malah masuk IGD Rumah Sakit Fatma Medika. Wah, terima kasih untuk pasien yang telah memberikan pengalaman tersebut. Oh iya, betul sekali. Ini kita membahas tentang ini ya Dok ya, apa pengalaman Dokter Nisa kedatangan pasien, ada drama kolosal lah. Iya, seperti itu. Ini kayaknya malah drama Korea. Iya. Dokter, di sini banyak yang komentar. Oke. Kita lihat nanti kita tampilkan ya, sahabat sehat. Di sini ada yang komentar, jaga IGD lagi rame-ramenya terus datang yang kayak beginian sering banget. Tapi tetap ada diagnosa kok BTT butuh tadi tayang. Oke, itu kayaknya lagi ini ya, tambahan, diagnosa tambahan. Iya, BTT butuh tadi tayang. Mungkin bahasa sendiri nanti ya. Ini banyak. Terus ada yang komen, dokter, lanjut part 2. Wah, ini. Terus banyak yang ini, mungkin bagi masyarakat IGD ini adalah tempat yang emergency, menakutkan, harus ini memang seperti itu, dan kita harus seprofesional mungkin untuk menangani langsung seperti itu ya. Tapi memang ada juga drama-drama seperti ini, dia itu butuh perhatian terhadap pasangannya sehingga tanda kutip pura-pura ya, pura-pura. Tapi tetap kita layani dalam arti sesuai dengan kondisi pasien yang datang. Dokter, ini ada yang komen lanjut part 2 dah. Lanjut enggak ya? Ayo sahabat, ini lanjut atau tidak sahabat saya? Tidak guys. Gimana Bunda, ayah kita lanjut tidak? Oke, di sini ada Dokter Iin dan Dokter Nisa. Bagi pengalaman dong tentang mungkin drama-drama apa lagi yang ada di IGD atau di rawat inap. Yang pasti mungkin ada cerita yang mau dibagikan kepada sahabat sehat, dokter. Siapa dulu nih? Oh, Dokter Iin mungkin. Coba Dokter Iin. Gantian. Dokter Iin mungkin selama Dokter Iin berdinas ada drama apa sih yang dalam arti kayak menggelitik? Ini ternyata drama ya, nggak sesuai ini. Iya, jadi waktu itu pernah jaga IGD, kemudian ada pasien ya mungkin sekitar masih SMA, jadi masih relatif kecil ya, masih mungkin usia 16-an awal. Oke. Dia itu datang, keluhannya sesek. Oke. Kemudian
kelihatan berdarah-darah di hidung sama di telinga. Oh my God. Oke, jadi waktu itu kita kan langsung masukkan ya, bed. Tidur, kita periksa. Terus dia sesek, terus kayak ngerasa sakit gitu ya, sakit gitu ya. Terus kemudian kita lihat, katanya berdarah dan sakit kan telinganya. Ya udah kita lakukan pemeriksaan. Waktu itu kita temukan, jadi umumnya kan darah itu kan amis, kemudian warnanya itu kan cenderung merah oranye gitu ya, kalau kering coklat gitu ya. Benar. Tapi waktu itu pada pasien itu darahnya warnanya cenderung ke pink-pinkan gitu. Jadi kita coba colek ya, terus kita cium. Wah, baunya itu wangi banget. Jadi kayak bau-bau lipstick gitu ya. Jadi karena kita bingung sebenarnya ini sakit apa, sesak dan juga sakit dan terlihat memberontak gitu ya. Jadi kita tanya dan kita kondisikan gitu ya agar keluarga pasien untuk di luar dulu. Jadi kita tanya ke pasien dan keluarga yang dipercayai. Ternyata waktu itu setelah ditanyain, pasiennya bilang kalau nggak mau dijodohkan gitu. Iya, jadi dia itu pura-pura pingsan, kemudian sesak dan juga berdarah-darah itu karena nggak mau dijodohkan. Ya tapi tetap kita kasih penanganan, ditenangkan lebih dahulu. Masa ya mau disuruh pulang kan enggak ya, tetap harus dikasih penanganan tapi sesuai kondisi begitu. Jadi iya. Oh my God, ini urusannya bukan emergensi kesehatan, tapi emergensi hati sampai membuat drama sama Alsal dan Tuhan. Oke. Berat. Pasti di tim saat itu yang jaga jadi ini jadi bingung dan Oke. Tapi kita tangani dengan iya betul, tetap ditangani dengan profesional. Mungkin diagnosisnya ganti ya, jadi butuh tati tayang. BTT ya, butuh tati tayang. Oke, menarik sekali. Dengerin. Mungkin Dokter Nisa ada atau tidak untuk yang selanjutnya? Oke. Drama. Gini Mas Patrus, kalau kita ngomong IGD itu memang paling sering terjadi itu drama percintaan yang di situ. Mesti banyak banget drama-drama ya pribadi pasien yang dibawa ke IGD. Kalau ini pernah sih ada kejadian yang agak beda tipis sebenarnya. Waktu itu gini ceritanya, pasien itu datang dalam keadaan tidak terlalu sadar. Terus kita periksa, semua tanda vitalnya bagus, kita anamnesa keluarga dan juga pasien. Terus ternyata tiba-tiba waktu mau balik ke tempat duduk dokter, ternyata pasiennya tuh refleks pegang tangan saya. Iya, refleks pegang. Untungnya pakai handscoon ya, sarung tangan ya. Terus bilang gini, "Dok, mau nggak nikah sama saya?" Loh, gimana? Kok dilamar ini ceritanya? Iya, tapi ya namanya pasien dalam keadaan tidak sadar ya. Kita juga sedikit hening. Waktu itu langsung sontak semua hening. Loh, gitu. Kemudian ternyata ya kita maklumi pasiennya memang dalam keadaan tidak terlalu sadar. Kemudian keluarganya akhirnya minta maaf gitu. Emang banyak sih cerita-cerita kayak drama-drama percintaan gitu di IGD. Malah jatuhnya IGD itu memang tempat mencari kasih sayang. IGD iya, mencari kasih sayang. Entahlah itu instalasi gawat darurat menjadi instalasi guduh kasih sayang. Segampang itu ya langsung menarik tangan, "Dok, mau gak menikah dengan saya?"
Yes. Halo, gampang itu. Iya. Ngomongnya. Halo, ya memang tapi akhirnya memang kita hening semua soalnya kan apa ya spontan kan pasiennya. benar. Oke, kita juga memaklumi ya. Iya, karena kan keadaan dalam tidak sadar sepenuhnya kan ya saat itu. Oke. Sesuatu hal yang menarik pasti yang ini ya sama dengan dokter In jadi topik pembahasan saat itu juga ya. Entah apa yang terjadi setelah itu kita ini ya tetap profesional seperti itu. Baik, Dokter Nisa, Dokter Iin, menarik sekali berbagi pengalamannya setrauma klausal itu ya dok ya di IGD seperti apa. Yang pasti kita tidak memandang seperti apa yang data. Yang pasti kalau datang ke IGD kita anggap emergensi, kita tangani, layani dengan prima dan sesuai dengan kondisi pasien, tidak mengada-ngada ya dok ya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nisa, terima kasih Dokter Iin atas edukasi, informasi dan berbagi pengalamannya kepada sahabat sehat Rumah Sakit Fatma Medika di podcast FM ini. Dokter, mungkin sampai di sini dulu untuk podcastnya. Jika ada waktu dan kesempatan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dok. Kayaknya kita lebih sering untuk bicara. Mungkin dari viewers atau penonton ya ada request apa gitu. Pasti Mas Badrus akan mengijabahi. Boleh, sahabat sehat sekalian silakan ditulis di komentar mau topik apa yang pasti berhubungan dengan kesehatan. Insya Allah kita kita realisasikan jika memang ada narasumber yang memang support. Baik, dokter, mungkin itu saja. Ada yang mau disampaikan, Dokter Iin, Dokter Nisa? Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Sahabat sehat semuanya. Terima kasih, tepuk tangan. Baik, sahabat sehat, sampai di sini dulu untuk podcast kali ini. Terima kasih sekali atas waktu menontonnya ini. Semoga informasi edukasi ini bermanfaat untuk sahabat sehat sekalian. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Sakit Fatma Medika, sahabat sehat Anda.